Om Swastiastu. Anak-anakku sekalian, tetap semangat belajarnya ya, dan tetap jaga kesehatan anak-anak. Kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran, tetapi sebelum Bapak mulai, marilah kita berdoa memohon kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar kita selalu diberikan tuntunan dan bimbingan. Mari kita berdoa bersama-sama anak-anak. Om awikenem astu anama sidem. Om sidirastu tat astu suwaha. Anak-anakku sekalian, kali ini Bapak akan memberikan materi yaitu perilaku yang tergolong terimalah dan contoh perilaku terimalah. Yang pertama, moha. Moha adalah pikiran yang kurang baik. Berpikir yang kurang baik, berpikir yang jahat kepada orang lain adalah contoh daripada moha. Kita harus bersyukur dan berbangga karena telah diberikan pikiran oleh Ide Sang Yang Widiwasa. Dari pikiran kita dapat berbuat. Pikiran adalah sumber aktivitas manusia. Jika pikiran kita buruk, maka perbuatan pun akan menjadi buruk. Pikiran yang buruk akan dapat merugikan diri sendiri. Demikian juga akan dapat merugikan orang lain. Pikiran yang buruk akan menjadikan kita jahat. Oleh karena itu, maka kita hendaknya selalu berpikiran yang baik. Berpikir yang baik di dalam Trikaya Parisuda disebut dengan Manacika Parisuda. Yang kedua, mada. Mada adalah berkata-kata yang tidak baik, seperti membentak, memfitnah. Manusia memiliki kemampuan untuk bicara. Bicara adalah ungkapan perasaan. Kita harus hati-hati dalam berbicara. Bicara yang sopan akan banyak punya teman. Bicara yang kurang sopan tidak akan dijauhi oleh teman. Bicara yang sopan akan mendapatkan simpati dari orang. Berbicara yang kurang sopan akan membuat orang marah. Oleh karena itu, berusahalah untuk berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan atau berkata-kata yang baik dan benar di dalam Trikaya Parisuda disebut dengan Wacika Parisuda. Kemudian yang ketiga, kasmala. Kasmala adalah perbuatan yang jahat. Bisa dilakukan dengan tangan, seperti misalnya membunuh, mencuri, berlaku kurang baik. Itu semua contoh dari kasmala. Kasmala adalah perilaku tidak baik. Perilaku ini tidak boleh ditiru. Kasmala disebut juga asusila. Asusila adalah perilaku yang kurang baik. Perilaku yang kurang baik akan menyebabkan penderitaan di dalam diri kita dan
hidup kita tidak akan menjadi tenang. Oleh karena itu, maka berperilakulah yang baik, berbuatlah yang baik. Dalam Trikaya Parisuda, berbuat yang baik atau berperilaku yang baik disebut dengan Kayika Parisuda. Nah, berikutnya contoh perilaku terimalah. Dikisahkan di suatu pagi yang cerah, si kancil berteriak-teriak di tengah hutan. Ia menantang si kura-kura untuk adu cepat lari. "Hai kura-kura, rupamu bongkok, kakimu kecil. Ayo, balapan lari denganku," kata si kancil sambil menghina. Maka disuruhlah si kelinci yang lucu menjadi juri. Pada hari yang telah ditentukan, si kelinci sudah menyiapkan start dan finish. Si kancil meloncat kegirangan. Dia merasakan dirinya pasti akan menang. Si kancil yang sombong punya kaki panjang. Si kancil menghina hewan yang punya kaki pendek. Si kancil tidak bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Ide Sang Yang Widiwasa. Setelah ditentukan saatnya lomba, 1, 2, 3, si kelinci berteriak tanah lomba lari dimulai. Si kura-kura larinya lambat sekali, tetapi dia tekun. Sorak-sorai semua binatang hutan membahana. Ada yang bertepuk tangan, ada juga yang bersuit-suitan. Si kancil larinya cepat kilat karena merasa dirinya paling hebat. Si kancil lalai lalu bermain-main. Si kancil bermain di kebun mentimun, lalu dia mencuri mentimun. Pak Tani menjadi marah sekali karena mentimunnya dicuri. Si kancil ditangkap dan dihukum oleh Pak Tani. Lalu diikat oleh Pak Tani sampai sore. Si kura-kura tekun lari walaupun lambat. Saat sore, si kura-kura tiba di garis finish. Lomba lari dimenangkan oleh si kura-kura. Walaupun tidak dapat lari dengan cepat, kura-kura sangat tekun larinya. Si kancil kalah lomba lari karena sombong. Tidak saja sombong, si kancil suka menghina, juga suka mencuri timun. Si kancil contoh yang tidak baik. Dia melakukan terimalah, berpikiran jahat, menghina, dan mencuri. Dia dihukum oleh Pak Tani. Si kura-kura disayangi oleh teman-temannya. Walaupun larinya lambat, tetapi dia dapat memenangkan perlombaan karena dia tekun. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Dan Bapak akan berikan tugas kepada anak-anak, yaitu buatlah cerita si kancil dan kura-kura pada kertas lembaran folio. Tulis dengan rapi dan mudah dibaca. Isi nama yang lengkap, kelas, dan nomor absen. Kumpulkan di sekolah pada hari Selasa tanggal 17 dan 24 atau pada hari Jumat tanggal 20 dan 27. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, dan Bapak akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.